Hari Minggu pagi, 7 Desember 1941, pesawat tempur Angkatan Laut Jepang muncul secara tak terduga di atas Pulau Oahu dengan satu tujuan, menghancurkan armada Pasifik Amerika Serikat untuk membuka jalan menuju wilayah kaya sumber daya di Asia Tenggara. Serangan yang dibarengi dengan invasi Angkatan Darat Jepang dan diikuti dengan penenggelaman dua kapal perang milik Inggris itu memukul moral sekutu, terutama di wilayah Pasifik. Sepanjang perang, aku tak pernah menerima kejutan langsung seperti ini. Ketakutan yang sesungguhnya dari berita itu muncul ketika aku terbaring gelisah di ranjang. Tidak ada satupun kapal utama Inggris maupun Amerika di Samudra Hindia atau Pasifik, kecuali kapal-kapal yang selamat dari Pearl Harbor yang sedang bergegas kembali ke California. Di perairan yang luas ini Jepang berkuasa, sementara di seluruh tempat, kita lemah dan telanjang. Namun demikian, jika dilihat dari detail operasional dan dampak strategisnya, serangan ini dapat dianggap sebagai sebuah kegagalan. Mengapa demikian? Mari kita lihat komposisi kekuatan masing-masing pihak. Amerika Serikat mempunyai 8 kapal tempur, 2 penjelajah berat, 6 penjelajah ringan, 29 perusak, dan 4 kapal selam untuk kekuatan lautnya, serta 402 pesawat berbagai jenis milik Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Korps Marinir. Armada udara pertama Jepang dibentuk dari 6 kapal induk, 2 kapal tempur, 2 penjelajah berat, 1 penjelajah ringan, 9 perusak, dan 5 kapal selam kerdil. 350 pesawat Jepang yang ikut andil dalam serangan ini terdiri dari 81 pesawat tempur A-6M, 144 pengebom torpedo B-5N, dan 135 pengebom tukik D-3A, sementara 39 A-6M lainnya ditugasi sebagai patroli udara, dan 4 pesawat intai dari Hiei, Kirishima, Tone, dan Chikuma dengan total 404 pesawat di serangan ini. Ketika armada Jepang telah membuang sauh untuk kembali ke pangkalannya, Amerika Serikat kehilangan 5 kapal tempur, sementara 9 kapal lain mengalami kerusakan parah atau sedang. Armada udara Jepang juga berhasil menghancurkan atau merusak sekitar 300 pesawat tempur, dan secara keseluruhan menewaskan sekitar 2.390 orang, yang 68 diantaranya adalah warga sipil. Kerugian Jepang hanya terdiri dari 29 pesawat dan 5 kapal selam kerdil, beserta 55 penerbang dan 9 pelautnya. Jadi di mana letak kegagalan Jepang? Yang pertama, pesawat-pesawat Jepang tidak menyerang fasilitas-fasilitas pendukung seperti fasilitas perbaikan kapal, tangki bahan bakar, dan tempat penimbunan suplai. Menghancurkan tangki bahan bakar akan membatasi durasi dan jarak operasi kapal-kapal Amerika di Pasifik. Sementara kehancuran fasilitas reparasi dan suplai akan menghambat upaya Angkatan Laut untuk memperbaiki kapal-kapal yang diserang. Keputusan ini kemungkinan disebabkan oleh doktrin Mahanian yang diadopsi Angkatan Laut Jepang dan dijadikan pedoman dalam merancang serangan ini. Untuk singkatnya, doktrin ini memfokuskan pada kehancuran armada musuh sebagai tujuan utama Angkatan Laut, sehingga Jepang memprioritaskan kapal-kapal perang sebagai sasaran. Pemilihan fasilitas-fasilitas tersebut bisa saja sama sekali tidak terlintas di pikiran perancang-perancang operasi yang mengharapkan sebuah perang singkat melawan Amerika Serikat. Jepang tidak menghentikan persiapan serangannya dan bersikukuh untuk menghabisi kapal-kapal tempur Amerika. Bahkan setelah mengetahui bahwa kapal-kapal induk armada Pasifik tidak ditemukan di Pearl Harbor. Sebuah kesalahan besar mengingat bahwa kapal induklah yang mengalahkan Jepang di pertempuran Midway, kurang lebih 6 bulan kemudian. Pada tahun 1941, kebanyakan orang memang meyakini bahwa kapal tempur adalah kapal utama di Angkatan Laut, walaupun ada beberapa bukti bahwa kapal induk akan mendapat peranan utama di peperangan. Salah satunya adalah penyerangan armada Italia di Taranto setahun sebelum Pearl Harbor diserang. Laksamana Yamamoto sebenarnya merupakan pendukung doktrin kapal induk, namun sayangnya sebagian besar petinggi di Angkatan Laut masih berpegang kepada dominasi kapal tempur, sehingga untuk mendapat dukungan mayoritas, para perancang operasi harus mengubah prioritas target menjadi kapal-kapal tempur Amerika Serikat. Laksamana Madya Nagumo yang menjadi komandan gugus serang tidak menjalankan gelombang serangan ketiga, di mana keputusan ini kemungkinan adalah kesalahan terbesar di serangan ini. Serangan yang bisa ditujukan baik ke fasilitas-fasilitas logistik maupun ke kapal-kapal tempur akan membatasi kehadiran Amerika Serikat di Pasifik untuk waktu yang lebih lama. Keputusan ini disebabkan karena Laksamana Nagumo meyakini bahwa gugus serangannya rentan oleh serangan balik dari kapal induk Amerika, walaupun sebenarnya itu tidak benar. Setelah semua pesawat gelombang kedua dan patroli udara telah mendarat, dia memerintahkan armadanya untuk kembali meninggalkan Pearl Harbor yang sedang kacau balau dan rawan oleh serangan lanjutan. Dan yang terakhir,
Pihak Jepang juga tidak menduga bahwa dangkalnya pelabuhan ternyata memiliki efek selain perlunya pengaturan pada serangan torpedo. Amerika Serikat dapat mengangkat dan memperbaiki kapal-kapal yang tenggelam yang jika mereka berada di perairan yang lebih dalam, maka tidak akan mungkin untuk diselamatkan. 3 dari 5 kapal tempur yang tenggelam berhasil diangkat dan direkonstruksi sehingga dapat beroperasi lagi, di mana USS California mendapat 7 bintang jasa dalam aksinya di Perang Pasifik. Gelombang serangan 3 yang direncanakan bisa saja mengakibatkan kerusakan yang lebih berat dan membuat upaya reparasi dan penyelamatan jauh lebih sulit atau bahkan tidak memungkinkan. Belajar dari serangan Pearl Harbor, kita menjadi tahu bahwa keberhasilan di tingkat operasi tidak selalu membuahkan hasil baik di jangka panjang. Di sini kita lihat bahwa penentuan target serangan dan prioritas adalah hal yang penting, walaupun seringkali sulit untuk dilakukan dengan tepat. Komandan juga harus bisa melihat situasi serta menimbang risiko dan keuntungan ketika kesempatan-kesempatan muncul. Laksamana Madya Nagumo gagal dalam hal ini ketika dia memutuskan untuk tidak melancarkan serangan gelombang ketiga yang kemungkinan besar mempercepat kekalahan Jepang di Pasifik. Terima kasih atas perhatiannya, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.